Mengasihi Allah nyata dalam mengasihi sesama, orang lain, dan alam sekitar. Ini adalah sebuah undangan, sekaligus juga menjadi sebuah tantangan. Manusia selalu hidup dalam semangat saling mengasihi. Itu adalah kenyataan juga sekaligus tantangan. Ia menjadi tantangan karena tidak sedikit peristiwa di mana manusia saling memangsai, mencederai, dan meniadakan. Yang diutamakan dalam saling mengasihi adalah kebaikan bersama. Kebaikan umum itu pada gilirannya akan melahirkan banyak kebaikan lainnya. Ia menggandakan dirinya secara otomatis. Semua hal baik itu berasal dari Tuhan. Kita berjuang agar kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kasih-Nya nyata dalam cara hidup kita setiap hari. Hubungan baik dengan Allah mestinya nampak dalam hidup konkret setiap hari. Ia seyogyanya menjadi prioritas utama setiap orang. Tetapi dalam kenyataannya, banyak orang lebih memprioritaskan hal lain ketimbang membina hubungan baiknya dengan Tuhan. Mereka melihat hubungan dengan Allah itu sebagai hal yang sekunder, sebagai pelengkap. Mereka mencari Allah kalau mereka mengalami kesulitan atau tantangan dalam hidup. Tetapi selain itu, mereka melupakannya. Dalam hidup, kita selalu membutuhkan sesama dan juga alam sekitar. Setiap kita saling memberikan arti, saling memberikan makna. Hal ini mungkin kalau kita memiliki kasih. Kasih menyanggupkan orang untuk dengan senang hati ada bersama dengan yang lain. Kasih membuat kita menjadi saudara dari semua dan juga untuk semua. Ia adalah nafas kehidupan yang memperkokoh kebersamaan. Kasih itu universal sifatnya. Orang yang dipenuhi kasih mestinya memberi ruang dan kesempatan bagi yang lain untuk bertumbuh dan berkembang, dan untuk menjadi semakin baik. Kasih yang kita miliki seharusnya adalah cerminan dari kasih Allah yang kita terima. Kasih yang dimiliki seseorang seharusnya menjadi perpanjangan kasih Allah. Kehadiran kita dalam kebersamaan mestinya menjadi jembatan atau menjembatani kehadiran Allah untuk orang lain. Pertanyaan untuk kita, adakah kehadiran kita membuat orang lain merasakan kehadiran Allah? Atau bahkan membuat orang lain jauh dari Allah? Indikator bahwa kita menghadirkan Allah bagi orang lain yaitu kalau kehadiran kita membawa kegembiraan, membawa sukacita, damai, harmonis, dan hal-hal baik lainnya dalam kebersamaan. Kalau hal sebaliknya yang terjadi, itu berarti kita membuat orang lain jauh dari Allah. Yang membuat orang jauh dari Allah sebenarnya itu tergantung dari diri orang itu sendiri atau juga bisa karena yang lain. Kita perlu memurnikan pikiran dan juga memurnikan hati kita. Pikiran yang positif akan selalu menghadirkan Allah dalam hidup bersama. Semoga hiduplah Allah Tritunggal dalam hati kita dan mengubah diri kita menjadi sarana yang menghadirkan Allah dalam kebersamaan. Setiap orang yang senantiasa percaya dan melakukan hal-hal baik dalam hidupnya setiap waktu akan selalu dilindungi dan ditolong Tuhan. Inilah ringkasan dari cerita tentang seorang perempuan tua yang hidup di Sunem yang mengenal ketika Elia datang mampir ke rumahnya, dia mengenal bahwa dia adalah abdi Allah yang baik. Karena itu ia memperhatikan, ia menjamu dan mencukupi kebutuhan Elia, termasuk penginapan dan fasilitas lainnya untuk keperluan sehari-hari. Dalam kehidupan setiap hari,
Ada pelbagai situasi yang kita hadapi. Ada orang yang segala sesuatu kebutuhannya oke. Ada, lengkap. Ada orang yang secara ekonomi berkecukupan. Tetapi aspek lainnya tidak. Ada orang yang secara spiritual dia memiliki kecukupan. Tetapi hal lain mungkin tidak. Ada orang yang semua aspek lainnya cukup. Ekonomi, spiritual, psikologis. Tetapi dia dalam keluarga tidak memiliki hubungan yang baik. Tidak memiliki relasi yang baik. Atau juga keluarga yang tidak dikaruniai keturunan. Maka orang bertanya, ada apa dengan saya? Apa yang salah dengan saya? Dengan kami? Dengan hidup setiap hari? Itu pertanyaan yang terus berulang-ulang untuk orang yang merindukan, yang menantikan, yang menunggu berkat Tuhan. Tetapi berkat itu belum juga datang-datang. Saudara, di balik semua peristiwa hidup yang kita alami, senantiasa ada hal istimewa yang Tuhan inginkan dari kita. Ada banyak keluarga juga yang mengalami kesulitan. Bahkan tantangan yang sangat berat dengan keturunan yang mereka miliki. Karena keturunan yang mereka miliki, putra-putri mereka terlibat dalam kasus drugs, gaya hidup hedonis, dan terlibat dalam aksi-aksi kejahatan atau kriminal lainnya. Sebenarnya saudara dan saudariku, yang penting dalam hidup kita bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita bisa bagi dan yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama dalam kebersamaan dengan orang lain dan juga kehidupan kita sendiri. Apa yang bisa kita bagi untuk menciptakan kebenaran, kedamaian, kegembiraan, sukacita, keadilan, dan saling menghormati satu dengan yang lain, serta hal-hal positif lainnya. Sebenarnya itu yang penting dalam kehidupan kita. Elisa, melalui kehadirannya, orang bisa merasakan ada yang beda dengan orang-orang lainnya. Misalnya perempuan tua di Sunem, tanpa menceritakan oleh Elisa, tanpa diceritakan oleh Elisa, perempuan tua itu tahu bahwa yang diundang makan ke rumahnya adalah seorang nabi Allah yang setia. Itu semua karena kebaikannya. Yesus mengajak kita sekali lagi agar barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Bisa kita temukan dalam Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Setiap orang harus memikul salibnya. Salib kita bermacam-macam jenis, bermacam-macam bentuk, dan juga beratnya. Salib itu bisa berbentuk kesulitan, tantangan, penyakit, atau hal-hal yang kurang menggembirakan lainnya yang kita alami. Kita belajar pada Yesus yang senantiasa mengandalkan kekuatan Allah dalam memikul salibnya. Ajakan lain dari Yesus untuk kita. Kita mesti menyambut orang lain seperti apa adanya. Karena dengan menyambut orang lain dalam hidup kita, kita secara tidak langsung menyambut Allah yang hadir dalam hidup kita. Karena semua kita diciptakan menurut gambaran Allah. Mestinya setiap kita juga menghadirkan Allah dalam kehidupan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam mengasihi harus ada prioritas. Prioritas kita yaitu untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan umum. Perbuatan kasih mestinya sanggup untuk membantu orang bertumbuh dan berkembang. Mari kita mengasihi Allah melalui mengasihi sesama, alam lingkungan, dan diri kita sendiri. Paulus mengingatkan, kita telah dikuburkan bersama Kristus oleh pembaptisan
supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Intinya, mengikuti Yesus yaitu supaya hidup Yesus menjadi hidup kita. Ketaatan dan kesetiaan Yesus menjadi ketaatan dan kesetiaan kita. Setiap orang yang taat dan setia kepadanya akan selalu diberkatinya. Semoga Tuhan mencurahkan berkat berlimpah untuk kita semua dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.